Korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang hingga kini masih terus berlangsung. Dan kami informasikan bahwa sejak Kamis malam atau Jumat dini hari telah memasuki fase krusial, di mana proses evakuasi ini telah memasuki fase krusial. Dan update terakhir jumlah korban meninggal dunia yang telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang berhasil diidentifikasi adalah mencapai 5 santri dan jumlah total korban yang berhasil dievakuasi dan kini dirawat di sejumlah rumah sakit adalah sekitar 108 orang dan sejumlah sumber menyebutkan masih ada 59 santri yang diduga masih di bawah reruntuhan hingga memasuki hari kelima proses evakuasi hari ini. Tim SAR telah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di balik reruntuhan dan kondisi inilah yang menyebabkan perubahan strategi evakuasi, kemudian diturunkan dan dikerahkan alat-alat berat untuk terus mencari korban-korban yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan. Dan pemirsa, setelah tidak ditemukannya tanda-tanda kehidupan ini dan telah mendapatkan persetujuan dari para keluarga dan wali santri, tim SAR gabungan akhirnya mengerahkan alat-alat berat untuk mencoba membongkar puing-puing bangunan dan proses evakuasi operasi saat ini adalah berfokus pada pembongkaran material runtuhan. Dapat Anda saksikan saat ini runtuhan bangunan yang bisa kita lihat merupakan ambruknya dari atas sampai ke bawah dan untuk membersihkan area ini memerlukan alat berat pastinya. Dan pemirsa, sejak malam tadi proses pencarian 59 korban yang diduga hingga kini masih hilang masih terus dilakukan dan digunakan alat berat untuk mencari korban-korban yang masih hilang tersebut. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada rekan kami Mahfud di sana. Assalamualaikum Mahfud. Bagaimana hasil dari proses evakuasi sejak malam tadi dari pantauan Anda? Baik, selamat pagi Hamdan. Saat ini memasuki hari kelima proses evakuasi korban santri yang jatuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo hingga saat ini masih terus dilakukan. Jika pada pencarian hari 1, 2, dan 3 ini pencarian difokuskan dengan menggunakan alat manual atau dengan alat ekstraksi dikarenakan masih ada korban yang selamat di dalam reruntuhan. Namun pada hari keempat, tepatnya pada pukul 12.00 pada kemarin siang hingga saat ini proses evakuasi telah memasuki fase baru, yakni memasuki fase evakuasi korban meninggal dunia. Memang dari asesmen yang dilakukan oleh tim Basarnas, dari beberapa kali asesmen yang dilakukan, yakni pada kemarin pagi dan sebelumnya pada dini hari, setelah dilakukan asesmen dengan sound detector, asesmen dengan kamera pencari, dan juga asesmen dengan alat-alat manual lainnya, dipastikan di dalam reruntuhan ini saat ini tidak ditemukan tanda-tanda ada korban yang masih selamat. Setelah ada diketahui bahwa saat ini tidak ada korban yang selamat, kemarin Ketua BPNPB menemui seluruh perwakilan wali santri untuk menanyakan apa langkah yang selanjutnya akan dilakukan. Kemarin ketika sudah diberitahu bahwa saat ini sudah tidak ada korban yang selamat di dalam reruntuhan, seluruh wali santri sepakat agar proses evakuasi digunakan dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi dengan menggunakan alat berat ini dimulai pada pukul 12.00 kemarin siang dan berjalan non-stop hingga saat ini. Bahkan semalam proses evakuasi terus dilangsungkan dengan menggunakan alat berat. Jika Anda bisa mendengarkan, saat ini terdengar suara alat berat yang sedang membongkar ataupun memecah balok-balok di lantai 3 dan 4. Suara ini jelas terdengar sekali. Bahkan menurut informasi dari warga dan juga informasi kita saksikan, proses evakuasi dengan menggunakan alat berat ini hanya tadi sempat berhenti ketika ada azan subuh. Begitu azan subuh selesai, proses evakuasi kembali dilanjutkan. Dari data yang kita miliki, hingga saat ini tim Basarnas gabungan selain sudah mengerahkan beberapa alat berat seperti ada
2 krain, eskavator, dan juga beberapa alat berat lainnya, pihak Basarnas juga sudah menyediakan sebanyak 30 dump truck. Dump truck ini nantinya akan keluar masuk untuk mengangkut puing-puing dan material bangunan masjid yang roboh untuk dibawa keluar. Selain itu, dari pantauan kita juga sudah ada sekitar 30 mobil jenazah yang sudah disiapkan dan juga ratusan kantong jenazah. Terkait jumlah korban yang saat ini dari data yang kita miliki, dari data BNPB total sudah ada 108 korban yang berhasil dievakuasi dengan rincian 5 korban meninggal dunia, sementara 103 korban ini selamat dan dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Timur. Dari 103 korban yang selamat ini, mayoritas atau sekitar 80 orang sudah diperbolehkan pulang dan dirawat jalan. Sedangkan untuk korban yang sampai saat ini masih hilang dan diduga masih tertimbun di area reruntuhan yang ada di pondok pesantren ini, dari data BNPB ada sebanyak 58 korban yang dinyatakan masih hilang dan diduga tertimbun di area reruntuhan. Data dari BPNB ini didapat dari data absensi santri yang berada di internal pondok pesantren. Sementara itu, hal ini sinkron dengan data yang berada di posko antemortem Biddokes Polda Jatim, di mana di posko antemortem Biddokes Polda Jatim ini sudah ada sebanyak 58 wali santri yang melakukan tes DNA. Nantinya hasil tes DNA ini akan digunakan untuk mencocokkan dengan jenazah-jenazah santri yang ditemukan. Dari informasi yang kita dapatkan saat ini, nantinya jika santri yang berada di area reruntuhan ini sudah berhasil ditemukan, akan dibawa ke beberapa rumah sakit yang ada di Jawa Timur, seperti di RSUD Sidoarjo, RSI Siti Hadjar, dan juga dibawa ke Rumah Sakit Polda Bayangkara. Nantinya di Rumah Sakit Polda Bayangkara saat ini juga sudah dibangun beberapa persiapan dan juga nantinya akan dilakukan proses identifikasi postmortem. Hamdan. Baik, terima kasih. Muhammad Fawzi melaporkan langsung dari kawasan Pondok Pesantren Al-Ghazi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.